Yang kami hormati Bapak Bupati Rokan Hulu yang hadir bersama-sama kita, para pendiri, pembina, pengawas, dan pengurus yayasan yang hadir. Saya lihat ada Bapak Profesor Irwan Effendi. Alhamdulillah, semoga Bapak senantiasa diberikan kesehatan. Beliau adalah guru kita semua. Saya banyak belajar dari pola pikir beliau. Sampai saat ini PPT, PowerPoint Bapak tentang kepemimpinan efektif sering saya buka, sering saya baca, dan saya teladani. Kemudian Bapak Profesor Andi Yusri, semoga senantiasa diberikan kesehatan. Tidak lupa yang terhormat Bapak Rektor Universitas Pasir Pengarayan, sahabat saya. Kami dulu sama-sama sebagai rektor. Saya rektor di Universitas Islam Kuantan Sengingi pada tahun 2021 sampai 2024. Kemudian sejak April 2024 kami sama-sama berjuang mencoba mengadu nasib menjadi calon kepala Dikti wilayah 17. Nah, ada kisah yang menarik ini, perlu saya jelaskan kepada Bapak Ibu. Hamin 1 sebelum pengumuman 3 besar dari 9 calon kepala Dikti, beliau jam 11 malam me-WA saya, dan saya terbangun jam 1 malam. Beliau tanya, apakah sudah keluar pengumuman Pak Rektor, katanya. Saya jawab, saya baru mimpi dan ternyata nama saya yang tertulis nomor 1. Beliau ada saksinya. Lantas beliau tanya lagi, dan saya tidur sesudah menjawab itu. Saya bangun lagi jam 4:30, jam 4 lewat subuh. Saya baca lagi WA dari beliau, apakah nama saya ada? Nama Bapak nomor 2, saya bilang. Kemudian beliau tanya lagi, apakah nama si Anu ada? Nama beliau nomor 3, saya bilang. Itu hanya guyon saja, tetapi kenyataannya itulah. Jadi saya yakin guyon karena saya sesudah sholat tahajud, sholat istihara dan lain sebagainya, dan menjawab itu rupanya itulah kenyataan dalam pengumuman pada tanggal 17 Juli tahun 2024. Jadi sebenarnya saya bukan paranormal, saya juga bukan, tidak tahu, tidak ada bocoran Pak Rektor ya, tetapi itulah guyon, ternyata itulah kejadian yang sesungguhnya terjadi. Nah, lantas beliau bertanya kepada saya setelah saya dilantik, apa rahasianya? Saya jawab, betul tadi itu. Saya awalnya didoakan oleh WR3 saya, Wakil Rektor 3 di Universitas Islam Kuantan Sengingi. Saya doakan Pak, beliau adalah hafiz Quran 30 juz. Kemudian tidak lupa adalah sinergi doa istri dan orang tua, ibu dan ayah saya Pak. Jadi kami sinergikan doa, dan saya yakin doa itu yang menembus langit, insya Allah. Jadi kalau adik-adik lulusan wisuda wisudawati, kalau senantiasa berdoa dan didoakan oleh orang tua, insya Allah akan dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Rektor, Ketua Senat, Sekretaris beserta anggota Senat, para rektor yang hadir di ruangan ini, Wakil Rektor, Ketua Lembaga, Kepala Biro, Dekan, Ketua Prodi, dan dosen tenaga kependidikan, semua sivitas akademika Universitas Pasir Pengarayan yang sedang berbahagia. Tidak lupa penghormatan juga kami sampaikan kepada anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu dan kepada para orang tua wisudawan wisudawati yang sedang berbahagia pada pagi hari ini. Adik-adik, para wisudawan wisudawati yang tentunya sedang berbahagia dan pasti akan mengingat hari Sabtu ini tanggal 14 September 2024. Tempatnya di gedung Islamic Center ini merupakan tempat dan waktu yang sangat bersejarah, dan insya Allah akan sulit untuk dilupakan.
pengalaman saya 4 kali wisuda. Alhamdulillah sampai saat ini saya masih ingat tanggal, bulan, tahun wisudanya dan tempat wisudanya serta suasana wisudanya. Dan itu sudah beberapa tahun yang lalu. Saya sebagai dosen sudah 29 tahun dan di LL Dikti baru diamanahkan sebagai kepala LL Dikti baru sejak tanggal 22 Juli 2024. Jadi dari perjalanan itu berarti tanggal wisuda ini merupakan tanggal yang sangat bersejarah dan yang kita nantikan selama di bangku perkuliahan. Para pimpinan organisasi mahasiswa yang ada di Universitas Pasir Pengarayan, para tamu undangan yang sedang berbahagia. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita diberikan kesehatan, kesempatan dan nikmat iman. Alhamdulillah, kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka menghadiri sidang terbuka Senat Universitas Pasir Pengarayan wisuda yang ke-21 program sarjana, diploma dan profesi yang dihadiri oleh 508 orang wisudawan wisudawati. Ini jumlah yang cukup besar dan jumlah alumni sudah lebih dari 5.000 orang ya Pak Rektor. Ini alhamdulillah luar biasa. Semoga menjadi amal ibadah dari para pendiri yayasan ya, pengurus, pembina dan pengawas yayasan serta para rektor, pimpinan dan sivitas akademika. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini banyak yang tersenyum ceria. Wisudawan Wisudawati memakai toga. Hati senang sungguh bahagia. Orang tua dan kita semua pun merasa bangga. Ini kok nggak ada yang tepuk tangan? Ini pantun sebenarnya ya. Baik. Hari ini hari Sabtu tanggal 14 September 2024. Merupakan hari yang sangat istimewa dan mungkin akan selalu dikenang oleh para wisudawan wisudawati dan keluarga karena telah mampu mengikuti proses penting dari pencapaian suatu jenjang akademik dengan gelar sarjana di perguruan tinggi, baik ahli madya, profesi maupun gelar sarjana, karena telah mampu mengikuti proses penting dari pencapaian suatu jenjang akademik, gelar sarjana di perguruan tinggi. Pertama-tama atas nama Lembaga Layanan Pendidikan Dikti, Pelayanan Pendidikan Tinggi Wilayah 17, LL Dikti Wilayah 17, kami merasa bangga dapat menghadiri acara wisuda ini di Universitas Pasir Pengarayan yang ke-21 ini. Hari ini sesungguhnya ada 3 agenda penting, 2 wisuda, 1 di Pasir Pengarayan, 1 lagi di Setie Purnagraha di Hotel Mutiara Merdeka, dan 1 lagi di Labersa, acara yudisium dan angkat sumpah ahli kesehatan masyarakat dan beberapa profesi kesehatan lain yang mengundang kami untuk hadir mengikuti acara ini. Namun alhamdulillah Allah memberikan kekuatan kepada kami untuk mengayunkan langkah untuk hadir bersama-sama kita di wisuda, di acara wisuda Universitas Pasir Pengarayan. Saya rasanya tidak mungkin tidak menghadiri acara ini karena sudah jauh-jauh hari sudah diminta betul hadir oleh Pak Rektor. Jadi kalau nggak hadir saya, itu rasanya ada hal yang kurang, hutang yang belum terbayarkan, kira-kira begitu Pak Rektor. Dan saya karena sudah berjanji sejak 1 bulan yang lalu, dan insya Allah, padahal sebenarnya tadi malam baru saya berangkat karena saya baru pulang dari Bandung dan harus menghadiri kuliah umum dari Setie Batam ya. Jadi jam 7 malam tadi baru saya berangkat dan alhamdulillah sampai di sini jam 12 malam. Alhamdulillah bisa ya istirahat yang nyenyak tidurnya Pak Rektor. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia,
Hari ini kita menyaksikan proses wisuda 508 orang yang terdiri dari 18 program studi. Semua program studi telah terakreditasi B, baik dan baik sekali. Kalau kami lihat dari data yang ada di LLDikti, saat ini institusi Universitas Pasir Pengarayan terakreditasi baik, ya Pak Rektor. Saya harapkan tahun depan menjadi baik sekali. Kita doakan bersama. Kemudian untuk program studinya sudah ada 4 program studi yang terakreditasi baik sekali. Kemudian 11 program studi yang terakreditasi B, dan 4 program studi yang terakreditasi baik. Mudah-mudahan institusinya menjadi baik sekali akreditasinya, dan yang baik 4 itu menjadi baik sekali. Ini kita doakan bersama dan kita upayakan bersama. Yang sudah B menjadi unggul, yang sudah baik sekali menjadi unggul. Ini kita doakan bersama. Kami di LLDikti Wilayah 17 sangat berharap dan mendoakan ada perguruan tinggi swasta dalam tahun ini yang terakreditasi unggul, karena saat ini belum ada. Dari pantauan kami, ada 2 perguruan tinggi yang berpeluang mendapatkan akreditasi unggul. Salah satunya adalah Universitas Islam Riau dan Politeknik Caltech Riau. Nah, ini kita doakan bersama ini menjadi unggul. Sesudah itu gilirannya Universitas Pasir Pengarayan untuk unggul. Kemudian tadi Bapak Rektor menyampaikan saat ini ada 23 orang dosen yang sudah lulusan program S3 doktoral. Kalau kami lihat lagi data dosen dengan jabatan fungsional yang sudah lektor kepala 2 orang, ya Pak Rektor, 2 orang. Saya berikan tantangan lagi, yang 23 doktor tadi harus sudah lektor kepala tahun depan. Kita doakan ya. Saya doakan dan kita akan upayakan mulai bulan ini untuk melakukan percepatan untuk kenaikan jabatan fungsional dari lektor ke lektor kepala, dari lektor kepala ke guru besar. Saat ini kita sedang menerima calon-calon asesor dari 99 PTS yang ada di Riau dan Kepulauan Riau. 99 PTS di Riau dan Kepulauan Riau terdiri dari 71 perguruan tinggi swasta yang ada di Riau, dan 71 dan 28 PTS yang ada di Kepulauan Riau. Kemudian di Universitas Pasir Pengarayan saat ini ada 100 orang lektor. Nah, yang 100 orang lektor ini kalau bisa minimal 21 orang itu sudah lektor kepala tahun depan. Kemudian 50%-nya berikutnya 2 tahun ke depan menjadi lektor kepala. 23 orang doktor di Universitas Pasir Pengarayan merupakan modal yang sangat besar untuk meraih unggul, baik di prodinya maupun di institusinya. Nah, kalau saya lihat, apakah sudah ada lektor, sudah ada prodi yang unggul di Universitas Pasir Pengarayan? Nah, ini juga merupakan PR kita bersama. Mudah-mudahan tahun ini, tahun depan sudah ada program studi yang unggul, karena biasanya kalau lektor kepala sudah cukup, doktoralnya sudah cukup, itu peluang unggul prodinya itu juga sangat terbuka lebar. Ya, jadi oleh karena itu bagi teman-teman yang masih S2 untuk segera lanjut pendidikan S3. Pengalaman saya di Universitas Islam Kuantan Singingi dulu tuh saya buka keran sebesar-besarnya untuk melanjutkan lanjut prodi S3, lanjut program jenjang S3. Jadi ada 27 orang yang saya kirim, kemudian sudah kembali 3 orang. Setelah kembali 3 orang, maka saya bisa pamit untuk lanjut di LLDikti dari Universitas Islam Kuantan Singingi itu. Kemudian ada 37 orang yang sedang asisten ahli. Nah, saya harapkan
dalam waktu yang tidak lama yang sudah asisten ahli ini bisa segera naik ke lektor 200 atau lektor 300 atau langsung loncat ke lektor kepala. Begitu juga ada 18 orang yang belum asisten ahli, ini untuk segera mengurus jabatan fungsionalnya menjadi asisten ahli. Bapak Ibu yang berbahagia, tadi prestasi yang diraih oleh mahasiswa sudah disampaikan oleh Pak Rektor. Saya bisa lewatkan dan tidak akan membacakan lagi prestasi-prestasi gemilang yang sudah diraih oleh para mahasiswa Universitas Pasir Pengarayan. Perguruan tinggi saat ini harus mengantisipasi perubahan di dunia kerja, sehingga sinergi antara perguruan tinggi dengan dunia kerja diperlukan untuk menciptakan lulusan dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja masa depan. Perubahan dinamika di dunia kerja yang sangat pesat mengharuskan kita berpikir ulang dengan bagaimana menyelenggarakan pendidikan tinggi. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, para wisudawan sudawati yang terdidik terpelajar yang saya banggakan, Universitas Pasir Pengarayan memiliki 3 aspek penting untuk meraih keunggulan, yaitu menegaskan identitas universitas, mengembangkan keunggulan dan inovasi, dan meningkatkan serta memberdayakan potensi sumber daya manusia. Kepada para wisudawan sudawati, kami ingin menekankan pentingnya setelah saudara memiliki keilmuan, insya Allah siap untuk mengamalkannya dan berkiprah di masyarakat dalam kegiatan sosial, harus dibungkus dengan keimanan dan spiritualitas yang tinggi. Dan kami harapkan ilmu pengalaman yang sudah diperoleh di bangku kuliah di Universitas Pasir Pengarayan ini diharapkan meningkatkan, memperkuat karakter yang baik dengan rasa syukur, dengan meningkatkan sifat-sifat sabar, empati, jujur, adil, tanggung jawab, dan ikhlas. Karena dalam menuju dunia profesional dan kehidupan yang lebih luas dalam dunia kerja, karakter ini sangat dibutuhkan. Banyak orang yang pintar juara kelas di bangku kuliah SD, mulai dari SD, SMP, SMA sampai ke bangku kuliah, tetapi soft skillnya kurang bagus, karakternya tidak bagus, maka biasanya akan tertinggal oleh orang yang memiliki karakter yang baik. Oleh karena itu, saya ulangi lagi bahwa spiritual atau keimanan dengan berlandaskan ilmu amal dan sosial, dengan memiliki karakter, sifat-sifat dengan rasa syukur, sabar, empati, jujur, adil, tanggung jawab, dan ikhlas, insya Allah ini akan menjadi bekal untuk kehidupan dan kesuksesan kita di masa depan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, para wisudawan wisudawati yang saya banggakan, integritas sangat penting dan karakter juga sangat penting sebagai fondasi keberhasilan jangka panjang di dunia kerja. Membangun reputasi, membuat keputusan etis, dan menjalin hubungan produktif. Nilai agama dan doa orang tua memberikan landasan moral dan kekuatan spiritual. Saat ini saudara saatnya berterima kasih kepada kedua orang tua, kepada keluarga, kepada sanak saudara yang telah mendoakan keberhasilan saudara. Cium tangannya, cium pipinya, dan sembah sujud kepadanya. Saat ini adalah waktu saudara untuk membulatkan tekad untuk mengabdi kepada kedua orang tua, kepada agama, nusa, dan bangsa. Berkat doa orang tua, bagi yang sudah punya suami, doa suami, bagi yang punya istri, doa istri, dan sanak keluarga. Ini sangat penting dalam menghadapi perjalanan hidup yang penuh tantangan dan pengorbanan. Dukungan orang tua sebagai motivasi dan bimbingan. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk para dosen, tentu tidak hanya dalam memberikan pengetahuan akademis, tetapi juga menanamkan nilai moral, etika, dan semangat keilmuan. Tidak lupa juga suri teladan, contoh yang diberikan selama ini kepada para mahasiswa, kalau dilakukan secara tulus ikhlas, akan menjadi amal ibadah
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Teruslah melakukan evaluasi pembelajaran dan pendidikan yang telah diberikan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, mengikuti perkembangan terbaru melalui pelatihan dan kolaborasi. Kepada pengurus, pengawas, dan pembina yayasan, tentu kemajuan yang diraih saat ini tidak lepas dari berbagai usaha, doa, dan dukungan dari banyak pihak. Teruslah berbenah untuk kemajuan Universitas Pasir Pengarayan yang lebih cemerlang, gemilang, dan unggul di masa depan. Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini merupakan hari berbahagia bagi kita semua, dan untuk mengakhiri sambutan ini kami sampaikan beberapa pantun. Kalung indah dari perunggu. Jawabnya apa nih? Cakep, suai atau apa? Jangan suai lah ya. Boleh, kalau mau suai, mau cakep silakan. Kalung indah dari perunggu. Pipi cantik merah merona. Lama sudah saudara menunggu, akhirnya sekarang jadi sarjana. Masak selada dengan ikan bawal. Ikan bawalnya berwarna merah. Wisuda merupakan awal untuk hari esok yang lebih cerah. Ini pantun terakhir. Gembala sapi di tepi lembah, jangan melamun terlalu lama. Wisuda momen yang sangat indah, berfoto dulu kita bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali boleh kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Kepala LL Dikti Wilayah 17 yang telah memberikan sambutan untuk kita bersama. Menjanjikan himne dan mars Universitas Pasir Pegarayan. Kami mohonkan untuk hadirin untuk berdiri. Kami silakan untuk wisudawan dan wisudawati dimohonkan untuk berdiri. Tamu undangan kami persilakan duduk kembali.
wisudawan wisudawati, kami silakan duduk kembali. Dan untuk Universitas Pasir Pengarayan kita beri tepuk tangan yang gemuruh. Hadirin cici tuan-tuan dan puan-puan jemputan majelis yang berbahagia, selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Wakil Bupati Rokan Hulu. Kepada yang kami hormati Bapak Haji Indra Gunawan, kami silakan. Kita jemput dengan tepuk tangan yang meriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Dewan Pembina Yayasan Pembangunan Rokan Hulu, anggota DPR RI, Bapak Dr. Andos Haji Ahmad MSI, yang kami hormati Bapak Profesor, Bapak Dr. Insinyur Haji Irwan Effendi, yang kami hormati Bapak Haji Herman Yusuf MSI, yang kami hormati Dr. Haji Mas Dr. Haji Asri Yusri, yang kami hormati juga yang kami hormati Pak Rektor UPP dan juga Ketua Senat dan juga seluruh sekretaris dan anggotanya yang saya hormati, PJ Gubernur Riau, dan juga yang saya hormati anggota DPR Provinsi Riau. Ini rekan saya juga ini untuk 2024 nih. Yang saya hormati Bapak-bapak, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya banggakan juga para wisuda, wisudawati dan seluruh orang tua yang wisuda dan wisudawati. Puji syukur mari kita panjatkan hadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini, pagi ini tanggal 14 September 2024, kita diberi kesehatan dan kesempatan hadir di Islamic Center ini dalam rangka wisuda yang ke-21 Universitas Pasir Pengarayan. Mohon maaf Bu, yang saya hormati juga Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pertama sekali kami atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, kami menyampaikan ucapan selamat kepada para wisudawan dan wisudawati yang telah menyelesaikan studi di